Baik, eh, beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan sesuatu yang menarik sebetulnya tentang SOA dan microservices. Coba kita cari dulu ya. Saya masuk ke Anu Center, masuk ke YouTube Studio, kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Comments. Oke, kita akan search SOA. Oke, ada 2 pertanyaan tentang SOA di video tentang microservices. Bedanya SOA dan microservices apa? Boleh share tentang SOA nggak Pak? Rasanya zaman sekarang tidak banyak yang mengerti SOA karena sudah biasa dengan istilah microservice. Apa benar konsep SOA adalah nenek moyang dari microservice? Iya sih. Cuman microservice lebih efisien lagi. Oke, SOA itu apa? Ada beberapa SOA loh di teknologi komputer tuh, ada beberapa SOA. Kalau di domain name system DNS, kita kenal SOA juga sebagai source of authority. Sekarang SOA yang ini apa? Kita cek dulu ya. SOA microservice. Jadi ini udah ada artikelnya langsung. Microservice versus SOA, bedanya apa? Ini juga bedanya apa? Sebenarnya bisa dicari di internet kayak gitu-gituan sih. Cuman saya juga jadi tertarik buat mendalami makhluk-makhluk ini karena itu trennya jadi microservice, kemudian ada edge computing, udah gitu ada Kubernetes, ada DevOps. Itu tren yang dahsyat banget sih sebenarnya. Oke. Dan jarang diajarkan di kampus-kampus. Nah, ini yang paling bagus nih barangkali. Monolithic versus SOA dan microservice itu apa? Oke. Jadi microservice sendiri bisa kita lihat di sini sih sebenarnya. Oh bisa. Microservice adalah service oriented architecture. Kalau di DNS adalah source of authority. Jadi microservice adalah ini bilangnya sih varian dari SOA. Oke. Tapi kita akan cari lihat yang ada gambarnya deh. Cari image, ada image nggak? Nah, ini keren banget nih. Ini gambarnya lebih gampang dilihat nih. Jadi kalau monolitik semuanya ditaruh di satu mesin. Biasanya disebutnya bare metal. Jadi satu mesin. Jadi ada web server lah, ada database kalau bisa satu mesin, sama semua satu mesin dah. Masalahnya kalau ada apa-apa ini rebyek nih urusannya. Jadi matiin satu-satu, install ulang. Kadang-kadang harus install ulang semuanya kalau rebyek. SOA sendiri itu udah mulai dipecah dia. Dipecah aplikasinya. Tapi nanti harus lihat di layer aplikasi nih, ada layer aplikasi di sini nih. Nah, SOA mulai dipecah, microservice lebih pecah lagi. Jadi lebih kecil-kecil lagi. Kalau kita butuh apa, tempel. Butuh apa, tempel. Butuh apa, tempel. Dan ini tidak ganggu satu sama lain. Jadi ini yang kerennya microservice adalah dia tidak ganggu satu sama lain. SOA masih setengah-setengah ganggu. Kalau monolitik parah banget. Monolitik parah banget. Selama ini kalau saya ngajar monolitik rata-rata yang saya ajarin. Jadi kita nginstall Apache Web Server, DNS Server, semuanya monolitik semua. Jadi diinstal di satu mesin. Jadi kita ada kecenderungan membuat satu mesin seperti itu. Kalau kita lihat sekarang arsitektur yang sekarang kecenderungannya semua microservice sih. Termasuk di SD-WAN, software defined wide area network, software defined network, semuanya udah mainnya microservice semua. Jadi ini tren yang gedenya yang ini sih sebetulnya. Dan nanti kita udah mulai kenal DevOps segala macam, ini yang dipakai makhluknya. Oke. Tapi ini konsep dulu ya, Jadi monolitik, SOA, microservice, kira-kira gitu. Ini SOA. Ada yang lebih ini lagi. Nah, ini mulai ngeliatin ininya nih. Nah, di SOA dia masih mainannya kayak gini. Layernya ya. Ada network, storage, hypervisor, operating system, sama. Mulai dari sini, manage runtime environment, terus ada application server, application API. Yang microservice gila, ini dibabat langsung tempel sini, jeret.
Oke. Jadi manage runtime environment-nya langsung nempel ke service, ke atasnya, atau API. Tinggal milih mau kita jalanin service atau API. Jadi ini yang membuat dia enteng banget, kecil. Footprint-nya kecil-kecil, jadi software-nya kecil-kecil sih. Software-nya kecil-kecil, di manage sama manage runtime environment ini. Jadi sampai sistem operasi sama, hypervisor sama, storage sama, networknya sama, sama semua yang bawah ini, atasnya beda banget. Gitu. Ini kalau kita lihat SOA sama microservice. Oke. Kalau yang normal-normal, yang monolitik biasanya kelihatannya kayak mirip, tapi di SOA ini yang nempel, tek 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 di sini nempel, gitu ya. Udah mulai kelihatan bedanya. Ini ngomong konsep loh ini, tapi nanti, mungkin kasih lihat aplikasi contohnya. Manage runtime environment salah satu yang barangkali asik banget, saya juga lagi pengen nyoba nih, belum sempat nyoba. Barangkali yang ini adalah Kubernetes. Coba kita cari Kubernetes. Ini dia makhluknya. Nih, ini yang buat manajemen di atasnya. Open source system for automating deployment, scaling, and management of containerized application. Jadi ini Kubernetes. Ini Kubernetes gitu ya. Nah, ini kan containerized application. Jadi yang ini adalah apa sih namanya? Kok jadi lupa. Jadi ini Kubernetes, yang ini bukan DevOps, Docker. Ini Docker. Jadi kita bisa install Docker di sini. Makanya Docker jadi menarik sekali, karena Docker bisa nempel sama Kubernetes ini. Oke. Jadi di sini Docker, di sini Kubernetes. Operating system-nya bisa Ubuntu, hypervisor-nya bisa KVM atau apa segala macam. Ini biasa aja, kalau bawah ini udah biasa. Yang ininya yang seru nih urusannya. Jadi saya jadi pengen belajar. Jadi ini sudah udah next generation cloud sih. Cloud yang selama ini kan yang ini nih cloudnya. Tapi sekarang cloudnya udah kayak gini, udah mikro. Udah mikro kayak gini bentuknya. Oke. Ini Kubernetes. Saya jadi pengen ngoprek nih Kubernetes juga. Coba nginstall segala macam. Jadi mungkin waktu yang akan datang kita coba-coba nginstall ya. Jadi ini Kubernetes, ini Docker dan teman-temannya kita bisa tempel di sini. Coba kita lihat Docker lah. Anda bisa lihat Docker, udah sempat saya bikin video sih. Docker contohnya ini bisa jalan dikontrol sama Kubernetes-nya. Oke. Dan itu yang jadi platform as a service gitu. Jadi Docker itu jalannya di ngomong sama sistem operasi langsung sih, nggak kayak cloud biasa. Kalau cloud biasa kan seluruh sistem operasi mandiri, kalau ini enggak. Oke. Anda bisa lihat Dockernya di sini sih. Ono Center. Saya sempat bikin 1-2 video tentang Docker lah, sama demoin cara install segala macam. Ini overview, ini install Docker Apache segala macam. Pak Hari Pramono juga sempat ngomongin soal Docker. Ini di IT Camp kemarin. Oke. Tapi kalau yang saya lakukan yang ini overview Docker, terus uji nyali buat install Docker segala macam. Dan banyak sekarang yang develop Docker ini salah satu contoh DevOps-nya. Jadi supaya development sama operation dekat, contoh implementasinya Docker seperti ini. Oke. Ini udah. Sekarang kita coba lihat. Jadi kalau dibilang nenek moyang mungkin bisa lah kali nenek moyang. Jadi awalnya emang SOA dulu. Udah gitu orang mulai mikir buat bikin lebih enteng lagi, lebih kecil lagi, keluar microservice. Ya, jadi ya bisa jadi nenek moyang. Tapi awalnya sebelum ini monolitik. Monolitik, SOA, microservice. Kira-kira kayak gitu urutannya. Oke, mulai kebayang. Coba kita lihat lagi yang lain. Ada lagi nggak yang bisa seru? Ini barangkali ini monolitik seperti ini. Database, business logic, user interface, data access layer, ngomong ke database. Kalau microservice sudah
Jadi udah kayak mesh aja. Masing-masing punya database masing-masing. Microservice bisa ngomong ke microservice, bisa ngomong ke UI. Udah mumet dah lo. Tapi artinya apa? Dia lebih gampang sih kalau deployment. Kalau kita mau deploy, tinggal deploy terus saling ngomong aja, udah jebret. Gitu. Jadi deploymentnya gampang banget. Oke, lebih gampang. Jadi kalau kita mau agile, pakai Scrum segala macam, ini solusinya barangkali. Oke. Jadi bisa lihat juga di video saya tentang Scrum, kalau nggak salah ada nih. Scrum, Agile, mana dia? Apa Agile ya? Kata kuncinya dalam video. Agile. Apa digital transformation? Formation. Nah ini digital transformation. Ada beberapa video tentang digital transformation. Di belakang dari digital transformation itu adalah kemampuan untuk si institusi atau organisasi untuk bergerak secara lebih lincah, lebih agile. Konsekuensinya orang operasional sama development harus lebih dekat, dan dia biasanya pakai Scrum. Proses interaksinya segala macam harus cepat, semuanya sprint cepat, dan nanti keluarnya Docker. Keluarnya Docker ini, aplikasinya Docker ini bisa dijalankan di atas controllernya pakai Kubernetes, bentuknya kayak gini, microservice seperti ini. Jadi ini urusannya ke sini sih sebenarnya, transformasi digital dari perusahaan. Dan ini teman-teman Bank Indonesia nih kebetulan yang memang sedang berusaha untuk melakukan transformasi digital dari Bank Indonesia-nya. Cuman kebanyakan karena mereka rata-rata bukan orang IT-nya, mereka rata-rata orang operation. Dan masalah paling besar di suatu institusi seperti BUMN, Bank Indonesia, apa segala macam, developernya biasanya dari luar. Jadi kan kebanyakan aplikasinya dari luar, developernya dari luar. Paling dari sisi IT banknya lebih ke arah tuning dari si aplikasi tadi supaya sesuai dengan bisnis proses yang ada di bank tadi. Jadi proses agile-nya seperti itu. Tidak sampai ngerubah aplikasi. Kalau yang lebih gila kita sampai ngerubah aplikasi sih. Dan ini udah urusannya yang ini banget. Kubernetes, Docker dan sebagainya, kira-kira itu. Oke. Ini gambar-gambarnya banyak banget sih. Ini contoh lagi. Ini udah bentuknya udah Docker. Usernya dari atas sebelah sini sih, usernya. User dari atas. Dan ini ngomong, ini Docker, ini ngomong ke database di bawah. Itu. Oke. Jadi kalau nanti kita ngelihat bentuknya udah seperti ini sih. Bentuknya udah sangat apa ya? Kalau ini nyebutnya granular banget sih. Kalau udah ngelihat keren, asli keren. Jadi arsitekturnya makin lama makin keren sih. Makin apa ya? Kalau selama ini kan monolitik banget. Jadi dari bawah sampai atas semua di satu aplikasi, dan itu membuat sistem menjadi sangat rigid, susah bergerak. Kalau ngerubah satu yang lain berubah, developernya susah, developernya bisa lama banget. Kalau ini udah jadi sangat ini banget, apa, kecil-kecil, mandiri, tapi interkoneksi satu sama lain. Jadi udah bentuknya networking banget sih. Aplikasinya udah network sih sebenarnya, decentralized, tidak lagi apa, satu komputer gede gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab perbedaan antara SOA dan microservice buat Mas Mario Fredrik dan Lumban Sofyan. Oke, ini kelanjutan dari overview microservice ini sih. Demikian.